ini, siapa orang baik? Paradigmanya adalah uang. Uang bisa memutihkan kulit. Uang bisa memutihkan kulit, boleh. Setan pun hari ini mau jadi kepala daerah, asal punya uang banyak, Bisa. dia orang baik. Dia orang baik. Dia orang baik. Bisa dipilih. Bisa dipilih. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sobat Pansos. Kembali lagi di Pansospol, podcast obrolan sosial politik dari FISIP UMM. Nah, di episode kali ini saya sudah kedatangan tamu. Saya sudah mengundang seorang tamu yang sangat istimewa. Saya sudah bersama Pak Dr. Rinnik Soekartono, MSI. Beliau adalah dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, sekaligus juga pernah menjabat sebagai dekan nih, teman-teman, di FISIP UMM. Selamat sore Pak Rin. Selamat sore Mas, gimana kabarnya? Alhamdulillah, terima kasih Pak Rin sudah mau diundang sore-sore hujan begini. Iya. Untuk ngisi podcast kita Pak Rin. Menghangatkan suasana Malang ya. Untuk menghangatkan suasana Malang. Gitu. Pak Rin, kita ngobrol apa hari ini Pak Rin? Kayaknya lebih enak kita ngobrol soal demokrasi nih Pak Rin. Karena kita nih lagi momen-momen pilkada serentak nih Pak Rin. Pertama kali di Indonesia pilkada serentak barengan seluruh Indonesia. Gimana kalau kita ngobrol soal demokrasi? Oke, ya memang di Indonesia lagi hari ini banyak keramaian, keributan ya, mulai Biar seru nih Pak ya. hukum, keributan politik, keributan korupsi. Tapi kayaknya demokrasi hari ini nggak banyak dibicarakan di media sosial, terutama media televisi ya. Hari ini yang banyak diangkut itu. Mungkin kita bisa panaskan Indonesia lewat Malang gitu. Iya, capture fenomena demokrasi di Indonesia Pak Rin. Oke, ini Pak Rin mau sharing dulu nih Pak Rin. Pak Rin ini kan dosen di kesejahteraan sosial Pak Rin ya. Kita mau ngobrol soal demokrasi ini. Kira-kira apa kaitannya Pak Rin bidang disiplin ilmu kesejahteraan sosial dengan isu-isu demokrasi yang hari ini lagi hangat dibicarakan publik nih Pak Rin? Iya, jadi isu kesejahteraan sosial itu sebenarnya dekat sekali. Mungkin ilmu yang paling dekat itu adalah dengan politik itu kesejahteraan sosial. Dengan ilmu politik nih? Iya, paling dekat. Karena Paling yang dibicarakan politik adalah buket buat Venenho. Artinya siapa dapat apa, kapan dan di mana. Ujung-ujungnya adalah bagaimana membuat masyarakat itu bicara tentang kesejahteraan. Oleh sebab itulah selalu isunya adalah isu tentang kesejahteraan, mulai dari bagaimana kesehatan, bagaimana pendidikan, bagaimana keadilan, ya, bagaimana tentang pekerjaan masyarakat, ya, isunya di situ. Dan itu hanya bisa diraih kalau masyarakat mendapatkan hak-hak politiknya. Dan hak politik itu mesti harus melalui mekanisme politik yang baik adalah melalui demokrasi. Demokrasi. Jadi sebenarnya kesejahteraan sosial ini sebenarnya yang paling dekat dengan demokrasi ini, dengan isu dengan politik, dengan politik dulu. Karena sistem kesejahteraan sosial itu dilahirkan dari ideologi yang pertama adalah Marxisme, yang kedua sosialisme, kemudian baru yang ketiga adalah bonus dari ideologi kapitalisme, dinamakan kapitalis yang baik hati, padahal belum tentu baik hati, kan begitu. Baik hati, betul. Tapi sistem kesejahteraan sosial itu justru berkembang di masyarakat kapital. Sistem kesejahteraan sosial berkembang di masyarakat kapital. Padahal yang belum tentu baik hati tadi. Ya, hanya untuk baik hati aja, untuk baik hati. Makanya sebenarnya kalau kita mau lihat misalnya di Indonesia, kita lihat kita kembali pada tahun 18 sekian ya, ketika munculnya komunisme di Uni Soviet. Itu ada 10 program pokok keberhasilan komunis. Oke, keberhasilan komunis ya. Kita lihat sekarang apa ada di Indonesia. Ada satu, sekolah gratis. Sekolah gratis. Kemudian adalah pajak progresif. Pajak progresif. Pekerjaan buruh. Kalau nggak salah ada 5 dari 10 itu. Yang kemudian tercapture sebenarnya. Tercapture, tapi kan kita mau nggak mau, kadang-kadang kita nggak sadar itu ada. Padahal itu ada ide-ide yang tercapture di sini. Sekarang. Jadi pajak progresif itu ide dasar dari Partai Komunis Rusia 18 sekian itu. Uni Soviet ya Pak. Terus apa tadi lagi? Buruh. Ya, buruh mendapatkan kesejahteraan dan sebagainya.
Kemudian masih ada persoalan kemarin dengan undang-undang perburuan yang sekarang kayaknya mau diotak-atik lagi. Itu Ya. artinya bahwa isu-isu kesejahteraan sosial itu ya isu tentang politik, itu tentang ideologi. Kita pilih-pilih ideologi yang kemana, makanya kita akan dibawa ke putar-putar balik di politik. Ada waktunya zaman Pak SBY dengan Budiono sebagai wakilnya itu neolib, isu neolib. Neolib. Oh Kemudian, iya. iya kan? Iya, Kemudian betul. sekarang Pak Jokowi kemarin Iya. kemarin arahnya komunis nih katanya ya. ya kan Gitu ya. saya bergerak di situ. Tapi dibicarakan kan tentang Kesejahteraan. kesejahteraan. Idenya di situ sebenarnya. Itu kesejahteraan. Framingnya kemudian yang Pancasila, kadang-kadang kita orang Pancasila itu Ah. akar-akarnya dari situ. ya tentu saja kesejahteraan sosial yang menjadi basisnya. Jadi sebenarnya. basisnya. Jadi ngomong kesejahteraan sosial ngomong politik banget sebenarnya. Politik. Basisnya politik itu ya soal kesejahteraan Kesejahteraan. masyarakat. Karena kesejahteraan sosial itu sebenarnya akarnya dua. Yang pertama adalah tentang spiritualism, nilai-nilai agama dan nilai-nilai humanism. Yang kedua adalah ideologi. Jadi kita bicara kesejahteraan sosial nggak bicara ideologi. Bagaimana kita mendistribusikan Iya, tentang kekuasaan, dan tentang kekuasaan itu menyangkut kekuasaan ekonomi juga kepada masyarakat kalau kita tidak punya platform ideologi. Oke, akhirnya kekuasaan ini kemudian berefek pada kesejahteraan sosial. Ya, bisa berefek. Pembangunan kesejahteraan Iya, sosial gitu. Bisa berefek, bisa tidak Iya, bisa saja ideologi. tidak berefek. Iya. Nah, kalau mengcapture Indonesia hari ini bagaimana, Pak Rin? Nah, hari ini kalau Indonesia yang katanya sudah berdekade-dekade berdemokrasi nih, Pak Rin. Nah, ini yang menjadi masalah demokrasi kita ini, belum kita bicara tentang demokrasi yang substantif. Masih demokrasi prosedural, itu satu. Sangat prosedural Sangat sekali. prosedural. Yang penting ikuti prosedur sudah dianggap baik. Pemilu ada. Di sini nih. Nah, yang jadi masalah prosedur-prosedur ini, kejadian kemarin prosedur itu bisa diakali. Kepentingan siapa? Oke. Maka kalau nggak ikuti prosedurnya lah dirubah. Misalnya kasus MK kemarin. Nah, apa yang terjadi hari ini demokrasi kita adalah yang saya katakan namanya pseudo demokrasi, demokrasi semu. Demokrasi semu. Lihat. Indonesia hari ini. Iya, demokrasi semu. Nah, demokrasi yang semu ini hanya prosedural itu melahirkan apa yang disebut the criminal demokrasi. Kriminal demokrasi. Demokrasi. Semua orang bisa dikriminalisasi dan bisa terlibat kriminal. Contoh hari ini, berapa kepala daerah yang korban praktek demokrasi ini? Sudah lebih dari 300, mungkin sekarang 400. Antara 2001-2003 itu sudah 61 loh kepala daerah. Kalau tambah ini berapa? Jadi korban ini maksudnya Iya, akhirnya korupsi. jadi korupsi. Karena praktek demokrasinya praktek demokrasi yang kriminal. Oh, oke. Nah, praktek demokrasi kriminal itu akarnya dari mana? Nah, kita harus hati-hati. Saya sih orang pro demokrasi, tapi demokrasi yang mana yang harus kita pilih dan harus kita jalankan itu. Nah, demokrasi kita ini adalah adopsi dari Barat yang sejarahnya itu semua nggak demokratis banget. Ketika di Yunani lahir itu perempuan Demos dan- Kratos dan katanya tidak. ya. itu udah punya hak pilih. Belum punya hak pilih pada saat itu. Kita di demokrasi. Oke, Nah. kita lihat Amerika, kampung demokrasi Amerika. Belum pernah Amerika belum pernah punya presiden Yang terpilih. perempuan. Oh, perempuan. Oke. Oke. Ini Amerika. terakhir kalah ya. Oke, Amerika dikuasai oleh Katolik atau Kristen. Ini juga tidak demokratis juga sebenarnya. Tidak 100% at all. Tidak harus 100%, ya. Ah. Jadi demokrasi yang ada ini adalah demokrasi yang kita bayangkan. Belum demokrasi yang dalam kenyataan seluruh dunia. Ya, yang berikutnya demokrasi yang ada di kita ini adalah demokrasi anak kapital. Demokrasi anak Anak kapital. kapital. Jadi jangan bermimpi Anda pemain demokrasi kalau Anda tidak punya kapital, Tidak punya modal. tidak punya modal. Penguasaan terhadap modal. Modal. Oke. Makanya demokrasi kita hari ini, siapa orang baik? Paradigmanya adalah uang. Wah, oke. Uang bisa memutihkan kulit. Uang bisa memutihkan kulit, boleh. Setan pun hari ini mau jadi kepala daerah, asal punya uang banyak, Bisa. dia orang baik. Dia orang baik. Dia orang Dan baik. bisa dipilih. Bisa dipilih. Oke. Orang baik tidak punya duit, bukan punya orang duit. baik. Bukan orang baik. Oke ya.
Tidak akan dipilih. Tidak akan dipilih. Oke. Yang kedua, Seru money nih. is power. Uang itu kekuasaan. Uang lagi-lagi nih kekuasaan. sumber Bisa kekuasaan. merubah apa saja. Banyak isu-isu, kekuatan uang itu bisa merubah kekuatan-kekuatan hukum, bisa merubah mungkin lembaga-lembaga pemilihan umum, Mm-mm. ya, Oke. Nah, sesuai dengan kehendak dia. sesuai dengan kemauan yang pemilik uang. Yang terakhir, money is freedom, uang kebebasan. Mhm. Anda mau menghukum saya? Nggak bisa, saya punya uang, bisa dibeli Punya itu, uang. bisa dibeli. Lihat sekarang, hari ini lagi isunya tentang hukum kita yang bisa dibeli. Iya, MA ya Pak ya. Aja emang di mana-mana. Di mana-mana. Tapi yang lagi Sekarang hangat kan, kasus kalau terbukti kasus di Sulawesi, mm-mm. kasus Supriyani itu apa? Ibu guru yang dipenjarakan itu kan dipenjarakan. ada isu-isu tentang uang. uang di sana. Oke. Nah, inilah akar demokrasi yang kita pilih itu wajahnya semacam itu. Tidak baik-baik saja, tapi kita ini yang nggak tahu demokrasi seakan-akan ini yang benar. Terus kalau begitu, bagaimana dong Pak Arin? Artinya gini, kalau tadi kesejahteraan sosial merupakan basic dari politik, sistem politik yang terbaik katanya demokrasi. Jadi harapannya kan demokrasi ini bisa mewujudkan kesejahteraan sosial nih. Iya. Nah kalau demokrasi kita hari ini dalam kondisi yang seperti itu, artinya kesejahteraan sosial kita Tidak pernah ada. alih-alih tercapai malah Iya. nggak mungkin Kemiskinan ada. Terus sistem yang seperti apa dong Pak Arin? Iya, kemiskinan. Harus- Saya jawab dulu. Kemiskinan kita hari ini Hmm? pakai standar Indonesia 1,2 dolar Per yang dimaksud orang miskin itu adalah kalau pendapatan per hari di bawah. di bawah 1,2 dolar. Oke, artinya berapa rupiah? Kurang lebih kita sudah mencapai 28 juta. Mm-mm. Coba bayangkan kalau Indonesia pakai standar World Bank Ah, 3,2,5 dolar, berarti 50.000. 50.000 pendapatan per hari. Baru di bawah itu baru dikatakan Di bawah miskin. itu dikatakan miskin. Berapa sebenarnya kemiskinan kita? 100 juta lebih. Itu standar World Bank. Standar World Bank. Jadi kita ini ngakal-ngakali politik kita. Hal. Jadi Kita ini mm-mm, standar kemiskinan itu direndahin direndahin. agar terlihat banyak yang di atas miskin, ada di atas angka kemiskinan. Iya. Di atas istilahnya sejahtera lah gitu ya. Standar miskin kita yang diturunkan. Nah, kalau kita Menarik cerdas, kita bisa melihat gimana cara melihat angka kemiskinan ini. Jangan lihat angka statistik kemiskinan. Anda tersesat. Anda bisa baca teori kejahatan tentang kejahatan namanya blue collar crime, kejahatan Oke. rendahan. Kejahatan rendahan. Kita lihat di penjara Mm-mm. yang paling banyak pasti kejahatan rendahan. Oke. Mulai pencuri sana, pencuri ayam. Ayam, Ya. helm, mencuri Dia helm. bukan penjahat. Dia adalah orang miskin karena sudah kelaparan. Nyuri susu di Indomaret. Jadi itu makanya jangan terpaku pada Standar. kemiskinan yang dimanipulasi. Lihat aja bagaimana orang melakukan kejahatan ini. properti kelas bawah itu. Hahaha. Jadi orang-orang bawah bisa itu. Yang kedua stres, Jadi kemudian ini- pembunuhan. Kejahatan kebanyakan di Indonesia itu terjadi karena orang berada dalam Lapar. hidup lapar. Hidup berada di bawah garis kemiskinan. Iya. Jadi bukan karena Mayoritas seperti itu di Indonesia. niatnya penjahat, Bukan niatnya penjahat, bukan penjahat, bukan. karena lapar. Karena lapar. Lapar. Paham ya? Oke. Inilah produk demokrasi kita. Semua terjadi manipulasi, ya. Dulu kita pernah dimanipulasi, prasejahtera, Sejahtera. kemudian masuk sejahtera 1 gara-gara dikasih apa? Gara-gara dikasih semen. Jumlah semennya pun dikorupsi, kemudian diplester, kemudian masuk sejahtera 1. Coba. Pernah kan dulu? Oke, ini baru nih, buat saya baru nih Pak. Jadi ada standar prasejahtera. Ya. Lalu dia diberi sumbangan begitu model. Sumbangan semen. Sumbangan semen oleh Semennya pemerintah. Iya, semennya pun jumlahnya nyampe di masyarakat tidak nyampe. Juga nggak nyampe sesuai Nah, ini. setelah diplester, langsung naik. Jadi- Prasejahtera Oh, jadi 1 rumahnya diplesterin Langsung gitu. naik. Statusnya naik ini. naik. Jadi sejahtera 1. Sejahtera 1. Masih ingat dulu. Selucu itu kita Pak, ya. Kita lucu-lucu.
Kita lucu loh. Rumah diplesterkan, naik dia status keluarganya jadi sejahtera. Zamannya Pak SBY. Selucu itu kita. Selucu gitu ya. Lalu itu dianggap standar. Naik bantuan. Dan ingat nggak, bantuan sosial itu sebenarnya adalah cara menyelesaikan masalah kemiskinan nomor sekian. Bantuan sosial cara menyelesaikan kemiskinan Nomor sekian. nomor sekian. Karena menimbulkan ketergantungan dan itu melanggar yang namanya tentang humanisme, ya, kemanusiaan. Gimana itu Pak? Kok melanggar? Jadi kan pengemis, silakan dicek bagaimana Belanda Oke. tiap hari Kamis ngasih makan orang miskin gimana? Kayak ayam. Dan kita diperlakukan begitu. Oke. Sekarang saya mohon maaf ya, seburuk-buruknya orang mengatakan Pak Harto, Pak Harto tidak pernah ngasih bantuan sosial semacam itu. Masih menghormati rakyatnya. Ayo kita cek. Petani miskin bukan dikasih uang, dikasih yang suka yang namanya sapi atau binatang, dikasih lewat program namanya Banpres, bantuan presiden. Kemudian yang punya sawah ladang dikasih Inmas dan Inpres, pupuk dan lain sebagainya, bibit dan lain sebagainya. Itu pun dikasih pendamping ahli-ahli pertanian, namanya PPL. Nyuluh itu Pak ya. Oke ya. Aha. Lalu gimana yang nggak punya sawah, nggak punya rumah, nggak apa-apa. Dimuliakan lewat transmigrasi, kasih rumah. Oke, tapi 5 tahun dikasih bantuan, kasih tanah. Coba. Oke, jadi Tidak pernah praktek, tapi demokrasi kita semakin hari semakin ini. Apa demokrasi kita ini? Ya, malah menurunkan derajat martabat orang Indonesia. Coba sekarang di desa itu yang miskin dapat, yang kaya minta dimiskinkan. iya betul. Sering kali kita baca case itu. Lalu apa? Kemudian standar cita-cita Kalau nggak dikasih- ideologi kita itu adalah tentang bagaimana pembangunan martabat manusia yang mana sekarang? Jadi gini Pak, sederhananya menurut Pak Rin sebagai seorang akademisi ya, pengamat, bantuan sosial ini pertama tadi adalah cara kesekian untuk menuntaskan kemiskinan. Kedua, lebih parahnya adalah bantuan ini kemudian merendahkan martabat manusia. Padahal pembangunan itu kan seutuhnya. Oke. Dulu ada tulisan orang UGM yang menulis tentang pembangunan yang bermartabat itu. Pembangunan intinya ya membangun martabat, bukan meruntuhkan martabat manusia. Intinya apapun programnya, martabat Martabat itu nomor satu. nomor satu dikedepankan. Sekarang banyak orang nggak martabat. Yang kaya tadi minta dimiskinkan Bukan hanya biar itu. dapat bansos. Yang kaya aja sekarang korupsi. Terus gimana? Kita mau bangun yang mana sekarang? Iya. Rusak semua sekarang. Dan anehnya, petinggi politisi kita itu nggak ngerti ideologi bangsa ini, ideologi kesejahteraan sosial nggak ngerti loh. Nah, gimana itu Pak? Sama sekali. Jadi ideologi kesejahteraan sosial di dunia itu dibagi menjadi dua. Ada dua nih, ideologi kesejahteraan sosial. Yang satu menganut paham universality. Universalitas. Semua orang dipandang sama. di cover Oh, oleh sistem kesejahteraan sosial. semua orang. Semua orang. Tidak peduli kaya miskin. Tidak boleh kaya miskin. Tercover di Cover. Oke, Ya. dengan sistem kesejahteraan Itu sosial. pakai yang namanya institusional sistemnya. Yang kedua adalah residual system. residual system. Pakai seleksi. Residual itu adalah mengambil sisa-sisa yang nggak bisa diatasi keluarga dan masyarakat, negara baru hadir. Oke. Jadi kalau ada masalah sosial, negara hanya ngambil sisa loh. Hanya ngambil sisa Cover yang tidak tercover oleh keluarga oleh dan keluarga masyarakat. dan masyarakat. Yang tadi sistem itu semua kena, tercover atau enggak? Apa dasar Indonesia? Pasal 34. Hanya ngurusi fakir miskin anak telantar. Oke ya, sepakat ya? Sepakat, oke. Kenapa tiba-tiba ada dana bos? Anak cucunya menteri, anak saya dapat bos. Coba dibayangkan. Artinya Dalam dua terus pendekatan tadi nggak ngomong masuk. kemana mau, nanti kalau saya jadi ini semua dapat. Loh dasarnya di mana? Pasal 34 tugas negaranya ngurusi ini fakir miskin anak terlantar.
Tapi Ya. dalam beberapa hal dia Universality artinya dalam kampanye politik Iya. ngomong doang Iya. nggak ada dasarnya. Iya. Coba bayangkan kalau ngurusi fakir miskin atau telantar. Oh ini sudah sekolahnya sampai S3 semua karena nggak terdistribusi kemana-mana. Berarti kalau kita memegang Undang-Undang Pasal 34, berarti kita tadi pakai yang pendekatan kedua, Yang namanya residual system. residual system, Hanya ngambil sampah-sampah Sampah. sisa-sisa. yang tersisa. Dan Indonesia itu enak. Mm-mm. Orang miskin diserahkan keluarga nggak bisa diurusi Muhammadiyah, Iya. diurusi Ormas, NU, diurusin ormas. ini. Iya. Ya sisanya kan tinggal sedikit. Betul, itu yang di cover. Tapi yang diurusi anaknya orang kaya sekarang. Tapi dalam prakteknya dia pakai juga pendekatan yang pertama, yang universal Karena tadi. tidak ngerti ideologi dan demokrasi. Oke. Hanya ingin yang namanya politik citra. Kan parah akhirnya. Iya, Yang korban yang laki-laki, kampanye, rakyat. janji-janji kampanye. Kampanye-kampanye, tapi artinya kapasitas aktor politik kita ini tidak punya kapasitas secara Belum, ya. intelektual, Betul. gitu kan? Dia tidak memahami. Dampaknya begitu bahayanya. Tapi orang kan, oh nggak apa-apa. Kita dulu zamannya Parto seorang tukang parkir nggak bisa jadi wali kota, bupati. Sekarang kan bisa itu demokrasi. Nah, demokrasi bukan itu gitu loh. menurut saya. Jadi dalam rekrutmen pemimpin politik itu harus ada nilai-nilai yang namanya moralite, Oke. ya. Bukannya sebenarnya anak siapa. Ya, Sekarang betul. kan terjadi begitu. Betul. Jadi dampaknya kita bisa bayangkan kesejahteraan kita itu akan terganggu selamanya. Ya. Bahkan demokrasi hari ini Kalau kita- merusak pilar-pilar yang namanya pilar-pilar yang saya sebutkan adalah nilai-nilai altruisme, nilai-nilai prososial. altruism. Coba gara-gara ini citra. Dulu yang namanya, mohon maaf, ada lembaga-lembaga yang isinya manusia-manusia yang sempurna Oke. karena bekerja karena ikhlas. Karena ikhlas nih. Oke. Ya. Di desa itu mulai RT. Jadi RT itu orang-orang ikhlas, Ikhlas. orang baik. Oke ya. Kemudian jadi penjaga masjid. Ikhlas. Oke, ikhlas. Jadi takmir ikhlas. Takmir ikhlas. Sekarang programnya pemerintah Hmm. apa? Untuk citra dirinya kasih insentif tiap bulan. Ya, insentif. Ada insentifnya sekarang. Ya. RT ada ya. RT sekarang yang jadi siapa? Karena ada uang. Ya orang-orang yang butuh uang saja, bukan jadi yang ikhlas tersingkir. Tersingkir. Ada motivasi akhirnya. Ya ada motivasi. Jadi ini merusak Material apa? motivasinya. Merusak yang namanya nilai-nilai Indonesia, keindonesiaan, Oke. yang sebenarnya orang itu prososial altruis, nanti semua akan ternilai berdasarkan uang. Yang kita akar kita. Terus gimana misalnya ada pertanyaan gini, Pak? Kan jadi RT capek, Pak, katanya. Ngurusin warga lah, tanda tangan lah, macam-macam gitu loh. Ya sedikit-sedikit boleh lah ada uangnya gitu. Ya kan sekarang setelah distimulasi Misalnya itu baru ada itu. Dulu kan ya sudahlah, saya beramal, apa yang saya lakukan mudah-mudahan Gusti Allah memberikan apa ya, mencatat amal kita, kan begitu dulu. Dulu ya, dulu. Hilang. Sekarang hilang nih Hilang, kan. kan? Ya, betul. Nah, tapi kan tidak salah juga kan Pak, ngasih insentif dikit-dikit lah biar ada tambahan nih buat jajan gitu. Jadi sebenarnya masyarakat itu sudah punya sistem budaya namanya resiliensi. Punya daya pental, daya bertahan itu sudah punya. Jadi nggak diapa-apakan itu sebenarnya ada lembaga yang nggak masalah. Sebenarnya nggak masalah. Nggak ada masalah. Oh. Jangan-jangan, mohon maaf, misalnya takmir dulu harapannya di surga, sekarang surganya hilang. Surganya hilang. Karena ada. Nah pertanyaannya, apa betul uang-uang yang diberikan itu halalan thayyiban? Kan kita nggak tahu juga. Oke, jadi sedikit banyak model-model seperti insentif, bantuan sosial dan lain-lain itu menurut Pak Rin nih dampaknya lebih banyak ke positif atau negatif nih Pak Rin untuk kesejahteraan sosial sebenarnya? Ya negatif karena melahirkan Negatif. ketergantungan. Dalam aspek indigenous value ini rusak. Lokal Rusak. Indonesia ya. Lokal Indonesia Budaya rusak. lokal, ha. Gara-gara semua harus harganya adalah uang ya, dihargai dengan materialism insentif. muncul di kita ini. Yang namanya budaya prososial, altruism, yang keikhlasan itu mulai tergerus gitu. Lalu seharusnya menurut Pak Rin
pemerintah ini harus seperti apa? Nah, saya mulai dari demokrasi sekarang. Jadi sekarang ada gerakan-gerakan namanya indigenous theory. Yang Barat tidak mesti cocok dengan yang Timur. Yang Barat tidak selalu cocok dengan yang Timur. Silakan baca podcastnya JJ Rizal tentang makanan. JJ Rizal. JJ Rizal baru viral. Nah, sebelumnya ada ini soal makanan. Kita hari ini obesitas luar biasa, penyakit gula luar biasa. Sebagai penyakit sudah gudangnya di Indonesia. Nah, penyebabnya apa? Perilaku konsumsi kita yang sudah tidak, mohon maaf saya bilang tidak berbasiskan makanan lokal. Dulu ada seorang dokter namanya Alexis Carrel menulis buku Misteri Manusia, ditulis tahun 1930. Dia sudah mengingatkan berkali-kali soal makanan nanti akan jadi masalah ketika masa modernisasi modern. Makanan ya. Ya. Diolah kurang pembesi gizinya, kemudian nanti ada makanan yang bukan makanan orang itu. Maka diingatkan bahwa setiap komunitas itu tubuhnya sudah adaptasi jutaan tahun. Oke, dia sudah Maka adaptasi. jangan diganti. Jangan diganti nih. Nah, kembali demokrasi. Nah, Apakah Indonesia nggak punya demokrasi? Indonesia punya jauh lebih demokratis daripada demokrasi yang dibawa dari Barat. Ya, sekarang kita lihat di Indonesia. Kita cek, betulkah pemimpin itu menang? Ya. Yang jadi kepala daerah betul nggak menang? Itu menang nih ya. Betul menang nggak? Kita ya. tes sekarang. Golput itu bukan suara Tuhan di Indonesia. Ya. Bahkan untuk pelanggaran prinsipnya atau gimana? Bukan suara Tuhan, karena MUI sudah mengatakan bahwa golput itu haram. Haram, ya. Bahkan tahun 2024 MUI harus turun tangan takut kalau golput Banyak. tinggi. Banyak. Padahal yang golput itu suara Tuhan. Iya. Karena tahu pemimpinnya nggak baik, ngapain nyoblos kan begitu kan? Oke. Nah sekarang pemaksaan ya. anggap saja golput sekarang dengan intervensi itu kan sekitar 20%. Kalau ada 100 orang harus punya hak pilih, berarti 80. Berarti yang ini kalah. Sedang nggak dihitung kan? 80 itu kalau menangnya 50 plus 1 berarti 40 plus 1. 40%. 40 berapa? Katakanlah 42. 42. Tapi ingat, hampir 50% adalah hasil money politik. Iya. Berarti yang betul-betul suara Tuhan tinggal berapa? 20. 20 sampai 30. 20 sampai 30. Yang menang? Range-nya segitulah. Yang menang? Yang golput. Ya akhirnya ada banyak yang golput sama orang yang kena politik uang tadi. Kena politik uang. Artinya jadi kepala daerah sudah kita bayar. Oke. Artinya legitimasinya juga nggak sempurna. Nggak sempurna. Banyak hari ini siapa yang mau membicarakan demokrasi hari ini? Udah wogah, palingnya jadi gitu-gitu aja. Nah, sekarang demokrasi orang Indonesia itu demokrasi yang namanya suara rakyat, suara Tuhan. Vox populi. Kita cek. Dulu di desa itu nyari pemimpin namanya Pak Petinggi. Petinggi. Pak Petinggi itu orang yang punya jabatan tertinggi di desa. Kades itu? Iya, sekarang Kades. Dulu namanya Pak Petinggi. Tinggi atas nama apa? Satu, atas nama manusia. Atas nama manusia? Iya. Ya. Yang dulu tertinggi atas nama jin, setan, dan lain sebagainya. Oh, jadi penguasa. Iya, kalau di desa itu alam ada yang mengganggu, katakan rampok, dia harus bisa ngatasi. Dia turun. Atas manusia. Betul. Maka orang punya kesakten. Kemudian kalau ada penyakit dan lain sebagainya, masalah-masalah gaib-gaib, dia harus bisa menyelesaikan dengan setan-setan itu. Harus bisa turun juga. Yang ketiga adalah orang punya kekuatan, yang punya kredibilitas untuk penguasa alam. Penguasa alam. Maka dia mesti punya pengetahuan tentang pertanian macam-macam. Lingkungan ya, perkebunan. Maka dulu hutan, gitu. Untuk menanam itu adalah tergantung perintah Pak Lurah. Oke. Nah, untuk dapatkan ini diuji. Diuji. Oh, ada ujiannya. Kesakten. Maka kalau ada calon 3 atau calon 2, ada bumbung kosong. Kotak kosong. Kotak kosong. Oke. Nanti siapa yang menang? Kalau yang menang bumbung kosong, artinya Anda nggak kredibel. Beberapa calon ini harus diulang. Dicari lagi yang lain atau? Cari lagi yang paling sakti. Oke. Karena paling percaya
karena menyangkut keselamatan masyarakat, Desa itu. kesejahteraan masyarakat. Ya. Ini kalau dipakai luar biasa. Tapi ini akan membunuh praktek-praktek money politik, terutama adalah bandar politik. Siapa yang berani main ini? Mainkan suara Tuhan yang di sini nih. Iya. Tidak berani. Tapi ini kan dihindari. Ya. Sekarang ada MK. MK Maunya tetap ada bumbung kosong. kosong. Kalau itu bagus, kita kembali model demokrasi ala Indonesia. Akan diuji. Kalah harus diulang. Nggak ada bandar yang ini. Kalau yang di desa tadi Pak, saya tertarik nih. Kalau di desa tadi, ini ada 2 calon, ada 1 kota kosong tetap nih. Lalu menang nih yang bumbung kosong, kota kosong ini 2 ini karena dianggap tidak kredibel jadi penguasa tertinggi dalam tanda kutip. Diulang, apakah calonnya tetap sama? Atau kemudian calonnya harus diganti lagi, dicari lagi, diganti. Ganti. Berarti seharusnya kalau hari ini ada kota kosong yang menang, gitu ya. Artinya yang ini, yang calon yang kalah ini, kemudian kalau ada pemilu ulang dia nggak boleh maju lagi dong harusnya. Karena di fase pertama dia udah kalah dengan Tapi kota kosong. masalahnya berani nggak? Sekarang mohon maaf ya, kita ini demoralisasi, terlepas dari alasan hukum manapun. Sekarang yang kemarin koruptor, ya nggak malu, ya ini ya Maju masih lagi. boleh lah. Cobalah kita ini. Nah, Betul. tapi ingat ya, sekarang gini ya, apakah kita ini demokrasi enggak? Jadi begini, demokrasi kita ini, jadi kalau saya ambil segitiga, kalau dulu itu ada presiden yang diwakili oleh Mendagri, kemudian ada calon, ada DPR. Simple sekali. DPR setuju, baru jadi. Oke. Sekarang itu di puncak ini adalah pemilik modal. Pemilik modal. Baru di sini ada partai politik, ada yang namanya calon. Lalu apa relasinya di sini? Pemodal ini tidak akan mau menang, tidak mungkin mau kalah. Tidak mungkin mau kalah. Maka semua partai politik harus dikuasai, dan calon-calon yang keluar itu harus orangnya. Ya, kalau ada yang paling diunggulkan, tapi siapapun itu adalah yang pemiliknya adalah di belakangnya adalah para pemodal. Artinya demokrasi kita, rakyat disuruh milih pilihan milik pemodal. Calon yang sudah Lalu, setting ini. Apakah mereka akan nurut rakyat? Tidak, jelas. Nggak mungkin. Lalu akhirnya Makanya terjadi kerusakan alam. Kalau dia sudah nuding sana, maka semua bisa berubah, tata kota bisa berubah, pokoknya semua bisa berubah. akhirnya mindsetnya nanti pemenuhannya bukan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat, tapi kesejahteraan sosial bagi pemilik modal, elit-elit dan keluarganya dan koleganya. Dan gitu. ini kan melanggar hukum. Ini akan merebet kemana-mana, harus bayar kemana-mana. Otomatis otoritas hukum kan tahu. Nggak mungkin nggak tahu. Udah selesai semua. Ngeri ya demokrasi kita. Ngeri. Nah, kalau begitu, sebagai akademisi kesejahteraan sosial juga, Pak, kira-kira apa yang bisa kita rubah dari demokrasi kita hari ini, dari politik kita, dari sistem politik kita hari ini, agar kemudian pemenuhan terhadap kesejahteraan sosial ini, oke lah kalau belum bisa 100%, tapi bisa naik lah gitu loh, Pak. Bisa lebih bagus lah di periode yang mendatang gitu. Terutama ini kan lagi momen pilkada nih di daerah-daerah ini, Pak, provinsi, kabupaten, kota gitu. Agar bisa naik dikit lah, lebih bagusan dikit gitu, Pak. Banyak orang selalu menyerang orang yang pesimis. Kita harus tetap optimis. Tapi grade kita tentang korupsi ternyata semakin merajalela. Artinya kalau mau jujur, saya pesimis dengan model ini. Karena pesimis. apa? Iya. Indonesia hari ini, saya sebut, sekarang sudah terjadi apa yang saya sebut adalah normalization deviance. Jadi yang nggak normal lah, yang normal. Yang tidak normal adalah yang normal. Menormalisasi. Silakan Anda masuk birokrasi, Anda yang normal dianggap nggak normal. Menormalisasi ketidaknormalan. Iya. Anda masuk di birokrasi. Itu yang terjadi hari ini. Cek kasus polisi yang di NTT. Ya, dipecat. Dulu, menurut informasi, pernah menangkap pelaku
Narkoba ya. Human trafficking. Oh ya. Heeh. Kemudian dia, kalau betul ya, Ya. itu, dia kena hukuman 4 bulan. Mm-mm. Sekarang dipecat. Pecat. Oke. Itu contoh ya. Jadi tidak normal, tapi Tidak normal. secara Tadinya praktek normal. dinormalkan. Kalau Anda, Mhm. jadi kalau Anda hari ini jadi orang suci, Dianggap tidak normal. orang nggak normal. Oke. Oke ya. Hmm. Saya ambil contoh. Ada wali kota di Malang yang melakukan korupsi. Wah, seru nih wali kota di Malang nih. Ini Siapa yang pertama kali datang ke penjara? ada wali kota Malang melakukan korupsi. Malang Raya. Malang Raya. Oke, kasusnya di Malang Raya. Kemudian Aha. yang datang pertama bukan Meneng. orang pinggir jalan loh. Orang di tempat ibadah yang mendatangi dia pertama kali. Oke ya. Kemudian Oke. ada gerakan. Oke, menarik. Ada gerakan wali kota itu sampai masif di mana-mana. Hmm. Dia itu orang baik. Hmm. Dia nggak mungkin korupsi. Coba bayangkan gitu. Padahal Ya korupsi. terpidana korupsi, melakukan KPK. korupsi. KPK. Saya ketemu teman-teman yang tokoh agama. Hmm. Saya tanya, Pak, sudah nembak belum? Itu kasihan loh, Pak. Itu lembaga yang disalahkan gitu. Coba. Ini kan ngeri kita lihat itu ya. Mhm. Kemudian ketika meninggal dimakamkan salah alamat. Meninggal dimakamkan salah alamat. Salah alamat. Alamat makamnya itu salah. Oke. Alamat untuk pahlawan untuk makam dia. Oke, ya, ya. Saya tanya dengan teman-teman atau agama, gimana ini? Pak, kami orang tokoh agama belum tentu sebaik dia. Mhm. Belum tentu yang takjiah seperti dia. Dia orang baik. Iya, 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 saya tahu nih. Saya tahu nih. Tahu ya? Saya tahu ini. Tapi Ini, kemudian, ada posternya itu soalnya, ada balihonya itu. kemudian Mhm. dia harus pindah lagi. Iya, iya, iya. Tapi sampai pahlawan loh sampai hari ini. Iya, iya, betul. betul. Artinya, Saya lihat saya waktu kaget kalau lihat sampai balihonya. buka anti korupsi di Batu, sampai akan dihujat-hujat. Tapi Orang jelek. keren jelek. Makanya kalau soal ini saya pernah usulkan soal sekolah anti korupsi itu Oke. nggak perlu. Saya sudah anti korupsi. Ibu saya ngajari anti korupsi. Hmm. Kemudian guru saya sudah anti korupsi. Agama saya anti korupsi. Tapi ada kampus Hmm. yang hari itu orang mau masuk, belum masuk, mau masuk ada jadi koruptor. Birokrasi kita. Oke. Nah, gimana cara menyelesaikan? Menarik ini. Ya. Menyelesaikan. Kita belajar, mohon maaf ya, saya sebut aja, belajar pada UMM. Belajar pada UMM. Oke. Saya SMA saya nggak jauh dari UMM. UMM itu kecil, mungil, Sekitaran UMM ya. ya di Jalan Bandung. Hmm. Lebih besar kampus-kampus lainnya. Mhm. Tapi begitu Pak Oh, Malik Di Jalan potong generasi, Bandung. anak muda baru dimasukkan, Mhm. kemudian di program baru, otaknya baru langsung melejit. Oke. Jadi mau nggak mau Reformasi kalau itu berani ya. adalah potong generasi. Tapi ini tidak populer dan sangat sulit, tidak mungkin. Tapi bolehkah saya memberikan wacana potong generasi kalau kita tidak mau bahwa korupsi itu akan merajalela? Apa yang sekarang tidak jatuh dalam korupsi? Oke. Lembaga mana? KPK bebas? Enggak, ternyata Bermain, orang di penjara minta. bermain juga. Iya. Jadi sekarang siapa sekarang? Sampai di kampung-kampung sekarang korupsi. Potong generasi ini. Ini generasi. Sulit. Sulit. Hampir Tapi impossible Tapi sebenarnya. orang harus berani. Tapi nyatanya Pak Malik dulu berani potong generasi. Itu jika kita belajar dari UMM ya. Belajar di UMM. UMM langsung melejit kayak begini. Siapa yang dulu memberitakan UMM? Dengan kampus-kampus yang sekarang tidak sebenarnya UMM, dulu UMM nggak ada apa-apanya. Dan ini bisa dipakai. Tapi juga ide seperti itu kan sudah ada, sudah pernah diwacanakan. ini. Kalau nggak ada potong generasi, kita akan mau diwarisi terus-menerus. Anak yang mau masuk gawe, itu pasti diwarisi langsung di situ. Satu-satunya cara untuk memperbaiki Karena demokrasi kita. anak-anak muda yang masuk birokrasi atas nama loyalitas harus melakukan ABC yang dikehendaki oleh mereka. Satu-satunya cara untuk memperbaiki kondisi kita hari ini. Potong generasi, Potong generasi. rubah yang namanya demokrasi. Jadi harapannya kesejahteraan sosial nanti. Ya, otomatis imbasnya adalah kesejahteraan. Kesejahteraan itu apa? Terpenuhinya semua kebutuhan masyarakat mulai kesehatan, pendidikan, keadilan dan sebagainya. Kalau sekarang agak susah. Tapi apa Pak Arin, menurut Arin pribadi nih, seberapa yakin Pak Arin ketika potong generasi kemudian malah tidak jadi lebih buruk, malah lebih bagus?
Menurut Pak Arin pribadi. Karena kita pakai asumsi kalau flash disk kita sudah kena virus, apa kita lanjut atau kita bersihkan dulu baru masuk yang baru, kita format baru. Format dulu. Format dulu. Kalau nggak diformat, Tapi kan misalnya nih, saya mencoba mendebat nih Pak Arin. Tapi kan generasi yang kita kan potong generasi nih. Tapi generasi yang kemudian diharapkan untuk naik kan hasil didikan dari generasi yang di atasnya juga gitu. Yang kita pengen potong itu. enggak juga, Kak. Kalau potong generasi artinya otoritas-otoritas yang memiliki otoritas kuat itu kan berkurang. Pak Malik itu tidak potong generasi 100%. Oke. Tidak semua dibuang. Hmm. Artinya bahwa di situ masih ada ini orang-orang hebat dan orang baik. Oke. Artinya ini saat pilkada serentak artinya seluruh Indonesia Pak ya, pertama kali nih tahun ini ya, sisa mungkin 2 minggu lagi nih ya. Banyak kemudian orang yang menitipkan harapan besar terjadinya perubahan yang masif dan merata gitu ya di seluruh daerah gitu ya. Tapi menurut Pak Arin ini kemudian masih belum ada perubahan apa-apa nih nanti. Makin parah. Malah bisa makin parah Makin parah. Karena kekuatan uang semakin masif. di fenomena hari ini. Iya. Saya kemarin bicara di Batu. Mau menang di Batu, kuncinya satu. Apa itu? Kota Batu. Iya. Uang. Uang. Hari ini rakyat lihat lembuin uang. Kapan lagi? Toh nanti masyarakat kita itu sudah apatis, sudah fatalistik. Toh nanti jadi kita dapat apa dibohongi saja. Sebelum paham sebenarnya mereka ya. Sebelum dibohongi, kita bohongi saja. Ambil dulu uangnya. Bohongi Tapi apa? kan sedikit uangnya. Daripada nggak dapat, masyarakat itu kan fatalistik. Dikit-dikit masih dapat daripada nggak dapat sama sekali. Iya, daripada nggak dapat sama sekali Artinya juga. fatalistik, kemudian dia ngakali, bohongi itu kan dari pemimpinnya dulu, suka bohongi. Kalau pemimpin jujur kan enggak. Tapi kan ini susah. Apakah ini kemudian fenomena yang sama kemudian hampir di seluruh Indonesia? Posibilitasnya? Hampir sama. Saya cerita tentang dulu cita-cita saya waktu mendirikan Kota Batu, waktu saya sebagai ketua PPK DPRD saya tanda tangan itu. Begitu imajinasi saya sempurna. Lain. Sempurna. Pak Arin terlibat dulu. Kalau nggak ada tanda tangan tentang pembentukan DPR, Batu nggak pernah jadi. Nah, ini Tanda menarik tangan nih, saya. Pak Arin nih, tokoh. Contoh ya. Jadi bayangan saya itu begitu indah. Jadi hari itu, ya Kota Batu. Oktober 2002, hari itu jadi Tahun 2000. Ujang Kejatan. Gimana tuh Pak? Jadi kita bisa lihat film flora fauna ediri singa berburu impala. Indonesia kejadiannya begitu. Jadi sehebat singa apapun berburu impala, setelah kena ternyata di semak-semak banyak serigala. Teman-temannya. Oh, serigala. Serigala. Serigala datang, kita kemana? Hilang. Yang jadi penguasanya siapa? Serigala. Serigala. Indonesia hari ini serigala yang berbulu domba. Cerita itu hampir sama sebenarnya tentang perilaku kita. Orang hebat-hebat kalah semua, yang muncul serigala. Apa yang terjadi? Batu. Selalu dilanda namanya korupsi. Oke. Kenapa? Tiba-tiba jadi tempat pembuangan sampah. Orang-orang dari luar yang rusak-rusak ini Masuk ke sana. dikirim ke situ, ke situ. Dari aspek manapun. Padahal perjuangan awalnya bagus nih. Bagus. Tidak pernah kita bayangkan. Lalu Ketika sudah dapat, sudah gol, hyena yang datang semua. keluar dari Pemilik semak-semak semua. modal ini datang mulai dari semua. Indonesia sama. Indonesia kurang lebih sama. Di partai politik, para pendiri banyak yang tersingkir. Iya, iya. Fenomenanya begitu ya. Sama kan? Sama. Digerogoti, kemudian Indonesia. ditendang gitu ya. Indonesia, tokoh-tokoh banyak yang harus dipenjara, harus dibunuh. Datang Malaka, ada yang kena fitnah macam-macam. Yang muncul siapa? Oke. Jadi Indonesia gambarannya hari ini lagi tidak baik-baik. Kalau gambarannya seperti, nah kita punya tokoh namanya singa, para singa ini berbulu impala setelah dapat. Yang menikmati adalah kaum Milik modalnya tadi atau yang serigala. kaum serigalanya nih. Coba bayangkan Yang kita bayangkan. kalau nenek moyang kita yang pahlawan itu tahu hari ini tanah dikuasai oleh sekelompok orang, Iya, iya. terus anak cucunya jadi buruh, jadi ini, nangis nggak?
Iya. Pasti sama cita-citanya nggak seperti itu. Cita-cita nggak seperti itu. Pasti sama dengan saya waktu itu. Teman-teman di Batu itu Menyesal sama. nggak Pak sekarang? Kalau saya sih dianggap menyesal ya menyesal, tapi itulah sejarah Indonesia seperti itu. Jadi negeri Menarik. Haina. Negeri Haina. Kalau nggak Haina diganti, cuma singanya kan sedikit. Singanya sedikit, lebih banyak Hainanya. Iya. Singanya sebelumnya kan disingkirkan. Meskipun Tokoh nasional yang punya potensi bagus kan Sikat dulu. dihabisi. Sekarang komponen-komponennya dipenjarakan dulu, yang megang duit-duitnya dihabisi dulu. Sekarang kan, ya dikeroyok dulu sama Haina. ini komponen-komponen pemodel yang kan biaya ini penjarakan dulu. Atau begini, disokong dulu untuk berburu sendirian, setelah dapat, setelah gol baru dikeroyok nih. Lalu harta buruannya diambil nih. Jadi mau ikut jadi Hauna atau Anda disingkirkan kan gitu aja. Atau jadi singa yang kena singkirkan itu, atau jadi Dulu, Haina yang nggak ikut. Ketua-ketua partai politik ini kan para singa. Nah, Sekarang kan jadi Haina. jadi disikat sama gerombolan Haina begitu Bukan kan. disikat, jadi Haina. Jadi malah jadi Hainanya. Makanya sekarang waktu Jadi gerombolan begitu. waktu Lembong Lembong. ditangkap itu di DPR RI kan ribut. Ribut. Kok Lembong saja? Kenapa menteri-menteri berikutnya enggak katanya kan gitu ya? Nah, iya kan, menterinya jadi ketua apa? Nah, itulah gambaran kita. Kalau suruh pesimis, kita ini kan hanya menghibur diri saja. Kita bisa melihat dengan nyata semacam itu. Oke, kalau ada cara lain nih Pak, kita balik lagi untuk mewujudkan kesejahteraan sosial nih. Tadi potong generasi. Nah, Kalau untuk memperbaiki sistem politik dan demokrasi. lalu kan ujungnya kan kita berharap pada perkembangan kesejahteraan sosial. Nah, selain itu Pak, mungkin kalau ada cara lain selain potong generasi yang cenderung sulit gitu, adakah cara lain? Cara lain ada jalan satu-satunya yang paling terbaik adalah karena di dalam sistem kesejahteraan sosial ada komponen yang lebih penting dari yang lain, adalah dipercaya bahwa semua persoalan sosial dan kesehatan sosial adalah tergantung bagaimana fungsi keluarga. Maka keluargalah yang di empowerment, selesai sudah. Ada masalah ekonomi, keluarga. Ada masalah anak, nakal, keluarga. Silakan. Sekarang muncul masalah-masalah anak, masalah apa ya, keluarga. Jadi perbaikannya di keluarga. Keluarga jadi basis pertama. Karena sumber persoalan itu berawal dari keluarga. Itu pandangan ya. Jadi kalau memperbaiki adalah tingkatkan fungsi-fungsi keluarga. Saya contoh yang paling ringan. Fungsi keluarga yang pertama adalah fungsi biologis. Fungsi biologis. Oke. Anda kena impoten, bermasalah sekarang. Masalah. Fungsi kedua ekonomi. Oke. Ketika kita jadi kepala keluarga, saya kepala keluarga, musuh saya siapa? Anak dan istri. Anak kita sudah anak kapital. Istri kita istri kapital. Anak kita sekolah butuh ini, butuh HP, butuh ini. Lalu istri kita hari ini datang ke PKK itu, hari ini pakaian merah, besok nggak boleh merah lagi. Biru, kuning gitu ya gantian. Iya. Nah, maka satu-satunya untuk menjalani ini adalah bagaimana mengempowerment yang namanya keluarga ekonomi. Yang kedua adalah sosialisasi. Anak-anak Indonesia hari ini salah sosialisasi. Sosialisasi. Peran keluarga sekarang mulai berkurang, yang berperan adalah lembaga-lembaga sekunder. Jadi kalau ada sekarang anak melambai dan sebagainya, sekarang muncul generasi strawberry, ya salahnya sendiri keluarga. Proteksi. Tahu nggak? Yang namanya stunting itu penyebabnya apa? Orang mengatakan kemiskinan. Enggak. Stunting itu penyebabnya adalah kurang gizi. Oke. Karena orang miskin. Tapi terpenuhi gizinya. Kenapa? Karena waktu itu kita punya space untuk bermain, bakso, dor, sepak bola. Efeknya haus dan lapar. Oke? Pasti kita harus cari makanan, cari main di kampung kan? Di kampung. Sekarang banyak anak orang kaya kok stunting. Karena pakai HP, Nggak mau makan. bukan nggak mau makan, nggak ada efek haus dan efek lapar.
Lalu fungsi keluarga sebagai fungsi proteksi nggak hadir. Malah oke. senang, aduh anak saya sekarang nggak rewel kayak ini. Iya. Sendiri. Ibunya bisa main, kan ibunya bisa jalan ya, karena anaknya udah anteng dengan Ini HP. contoh-contoh. Kalau kita bedah nanti, itu Oh, ngeri. menarik Pak. Keluarga itu ngeri. Vital banget. Contoh sekarang, berapa kembang LGBT tinggi Iya, sekali. iya. Saya bukan mengecala LGBT. Kita ini dilahirkan oleh Tuhan, kelamin kita berbeda. Hmm. Jelas ya? Ya, jelas Pak. Tapi gender kita bisa sama. Hmm. Kalau keluarga ini berfungsi, saya lahir sebagai anak laki-laki Hmm. di kampung. Ibu saya nggak berpendidikan. Hmm. Tapi ibu saya tahu bagaimana menciptakan anak saya laki-laki itu betul-betul laki-laki itu. Jadi Le. laki-laki. Ya, laki-laki. Iya kan? Jadi laki-laki ini benar. Saya nangis, dimarahi, laki-laki cengeng. Ya, oke. Kemudian butuh air, laki-laki cari air. Betul. Mbak Yunus nggak usah ikut-ikut, Sumur nyari apa nimba, cari kayu, nyari kayu gitu. dimarahi. Ya. Saya berantem, datang banyak semua, nggak dicari yang namanya orang mengantemi saya. Saya malah dicewer oleh ibu saya. Iya. Sekarang sistem keluarga membuat anak-anak ini Lembek. strawberry. Bagaimana nanti Indonesia mau ke depan? Bagaimana mental kita ke depan? Bagaimana kita menjadi faktor sejati? Bagaimana kita mau bangsa yang resilient? Kalau ini masalah nih, Berarti mengembalikan fungsi keluarga. politik keluarga menjadi penting. Pak Harto dulu, Oh, oke. politik keluarga. Politik keluarga. Politik keluarga, Pak Harto dulu politik keluarga loh. Artinya dalam Bukan negara itu dari keluarga. Coba dicek, ada keluarga berencana, semua yang dibicarakan adalah keluarga. program-program. Dia tahu, ahli-ahlinya dulu tahu bahwa basis-basis pembangunan manusia itu di dunia itu dimulai dari basisnya keluarga. Hmm. Di Amerika itu ada tulisan buku mungkin 20 tahun yang lalu. Judulnya Back to Family in America. back to Kembali ke keluarga. Orang Amerika Serikat ingin kembali ke keluarga. Kenapa? Yang ditakuti oleh Amerika adalah apa yang disebut lost generation. Dia anak Amerika tapi tidak tahu tentang keamerikaan. Hari ini anak suruh menghitung 2 tambah 2 nggak tahu loh. ya. Tentang Pancasila nggak tahu. Ya, saya lihat video. Yang lebih ngeri lagi, kemarin ada polisi di upacara baca Pancasila keliru. Iya. Salah ya. Saya lihat videonya. Artinya ini bisa diperbaiki. Fokus saja ke keluarga, perbaikan keluarga. Suruh ngatasi persoalan negara ini lewat keluarga. Oke, termasuk yang mendidik ya. Yang mendidik, Dan lain-lain, akhirnya nanti dampaknya besar yang gitu ya. memproteksi. Ngapain kita proteksi? Biarkan negara. Ya, proteksi, sosialisasi. Ya, kasih sayang. Kasih sayang itu apa sih? Reward and punish. Reward and punishment. Jadi, kalau anak mau masuk jurang, saya cegah, itu kasih sayang. Betul ya? Betul. Kalau salah, kesalahan saya ingatkan kalau bisa, kita kasih hukuman. Itu adalah bagian dari proses pendidikan. Kita ini kan kacau antara pengertian kekerasan, violent, dengan pendidikan keras. Iya. Kadang kan yang berita-berita terakhir kan anak sedikit dikerasin oleh gurunya kan dibilang kekerasan, Iya. violence itu Pak. Gimana? Padahal kekerasan tidak perlu disaplok. Anda dilecehkan goblok, Itu kekerasan. kekerasan, Verbal, diludahi misalnya. kekerasan. Iya kan? Tapi pendidikan keras itu menjadi penting supaya anak itu resilient, nggak jadi generasi ini. Saya ini produk dari, mohon maaf, pendidikan keras. Zaman saya di sekolah, saya sampai kuku saya itu hitam, udah penggaris. Iya. Gini. Hukuman itu ya. Iya, betul. Tanya apa? Sekarang nggak bisa. Apa gitu. ada anak yang trauma? Nggak ada. Saya nggak tahu. Iya, mungkin. Makanya saya bilang, yang Barat belum tentu cocok dengan kita. Kultur Barat belum tentu cocok dengan kultur kita ya. Timur ya. Ya. Oke. Nah, kita ini kadang-kadang seakan-akan yang bukan milik kita itu bagus. Kenapa kita kena diabetes? Karena nasi itu bukan kultur kita. Kultur kita itu sagu. Orang Jawa itu manggilnya sego. Nah, kultur kita itu umbi-umbian. Ya, umbi-umbian ya. Nah, sekarang yang dimakan anak-anak itu lucu-lucu. Pecel nggak rame, yang rame teriyaki aja. Nah, ya boleh lah kalau saya ini di rumah ya untuk ketahanan keluarga saya ya makanan lokal. Kalau seminggu 2 minggu lagi pingin burger ya enggak apa-apa pingin. Boleh lah ya boleh. sekali. Tapi gitu ya. bagaimana menanamkan anak-anak kita ini
di dalam keluarga. Nanti demokrasi sama, kenapa gini. Dulu kita ini, Pak, Mas, punya cerita bagus. Karena ibu saya bercerita tentang Bung Karno. Di keluarga. Di keluarga, prosesnya. hebatnya Oke. Bung Karno, hebatnya itu kita. Hari ini apakah ada cerita tentang pahlawan kita? Nggak ada. Iya, di keluarga itu. Kita melihat film, itu ada Rano Karno loh. Level saya itu semua dulu, rambutnya kayak Rano Karno, bahkan ditato di sininya dulu. Ada Tai contoh. lalat ya. Iya, tai lalat. ada contoh. Oke. Iya kan? Nah sekarang apa yang terjadi? Korean style. Korea. Tokoh-tokoh nasional siapa yang mau dicontoh hari ini? Bahkan mereka nggak tahu lagi. Kesulitan. Akhirnya larinya ke Bob Marley, macam-macam. Nah, keluarga dicontoh nggak ada lagi. Iya, betul. betul. Keluarga nggak ada yang contoh lagi. Siapa di keluarga? Maka seharusnya penting mengembalikan peran keluarga dalam Politik pendidikan. keluarga jadi kunci bagaimana ketahanan nasional. Mengembalikan fungsi keluarga soal pendidikan, termasuk pendidikan politik dan Iya, lain-lain. demokrasi dan sebagainya dari kalau ingin mengenal bangsanya lewat keluarga. Saya ngerti bangsa saya. Ibu saya nggak pendidikan, selalu cerita tentang Bung Karno. Bayangkan ibu saya nggak pendidikan, cerita tentang Bung Karno. Zaman saya sekolah SD, wajib lihat foto-foto pahlawan. Ya, Lihat, hafal Pak, dulu ya. pahlawan, terus lihat peta Indonesia. Peta Indonesia, betul. Namanya atlasnya Iya, bekas Belanda itu bagus-bagus tuh. iya betul. Ya. Yang besar-besar itu. Iya. Hafal nama ibu kota, Ibu provinsi, kota dan ya. sebagainya. Bandara dulu ya saya Coba ingat. sekarang, oh nggak penting, tapi akhirnya semua jadi nggak penting. Iya kan? Provinsi Jawa Timur aja nggak ada yang tahu, anak-anak SMA nggak tahu kan? Yang diwawancarai. Iya ya di video-video. Ini artinya kita ke depan itu jangan-jangan anak-anak yang lebih parah adalah tidak ngerti mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram, jangan-jangan nggak ngerti nanti. Yang itu aja nggak ngerti. Oke, berarti Pak, sebelum kita tutup nih, bisa kita ambil kesimpulan bahwa sebenarnya ada berbagai cara untuk memperbaiki sistem politik kita, yang kemudian kita harapkan nanti soal kesejahteraan sosial lebih baik ya. Pertama tadi dari Pak Arin ada cerita soal potong generasi. Yang Cerita saya pertama adalah indigenous value, indigenous value. baik di politik, di makanan, di hubungan sosial kembali ke indigenous value. Oke, indigenous value yang Ya, asli original Indonesia. original Indonesia. Oke. Karena ada asumsi yang bukan milik kita tidak selalu cocok dengan kita. Kalau harus ada, harus dimodifikasi, Harus dimodifikasi. harus diautentisasi sesuai dengan ini. Diautentikasi, ya. Misalnya katakanlah Kentucky ya, itu kan rasanya sudah taste Indonesia. Pedasnya kan pedas Indonesia. Pedas Indonesia. Nah, maksud saya demokrasi itu juga silahkan tetap diambil, tapi buat taste Indonesia. Pakai value kita ya. Kita, saya nggak menentang itu, tapi jangan terlalu sembrono semacam itu. Jangan semacam terlalu ini. bablas itu ya. Ya, yang kedua, mampukah potong generasi? Mampukah potong generasi? Karena hari ini kita nggak baik-baik saja. Apa yang dipegang oleh pemerintah selalu semua jatuh. Ya betul. Semua tidak berhasil. Oke, ya. Banyak yang jatuh. Garuda. Iya kan? Iya. Ya, semua kok rugi-rugi nih ceritanya. Tapi sepak bola maju Pak. Besok tanding kita sepak bola kita. Tapi Iyalah. naturalisasi semua. Naturalisasi. Bahkan sekarang dokter mau dinaturalisasi. Ya, betul. Artinya kita dulu yang dibangun character building nggak berhasil. Ya, Apa itu artinya? Inferior. terlalu inferior. Bangsa yang inferior. Untuk menutupi inferior itu namanya normifikasi. Normifikasi itu Normifikasi. covering, pakai covering, komunikasi kontrol, Ya, pindahan. seolah-olah normal. Normal. Namanya normifikasi. normifikasi. Jadi seolah-olah Indonesia Indah sebenarnya hanya just cover. Ya, tutupan-tutupannya di cover aja. Sepak bola bagus nih cover ya. Tapi kan diakui ketika oleh Pak Luhut, kenapa harus ngambil orang Cina untuk jadi pekerja keras? Karena Indonesia sebenarnya tanpa sadar ngakui bahwa bangsa ini nggak baik-baik saja. Iya, sebenarnya sadar juga bahwa kita nggak baik-baik saja juga sebenarnya. Iya gitu. kan gitu. Tapi butuh cover juga gitu Pak ya. Tapi kan kalau nuding rakyatnya kan sebenarnya kena jidatnya sendiri. Iya, bunuh Berarti diri. selama ini Anda nggak melakukan pembangunan terhadap program ya. SDM kita Ya. kan gitu. Jadi sebenarnya nuding rakyat sebenarnya kena sendiri. Lah selama ini Anda ngapain kan begitu. Betul. Itu jadi silakan kalau mau potong generasi. Potong generasi tidak harus massal, misalnya di lembaga-lembaga tertentu itu bisa potong generasi. Potong generasi bisa sebaiknya yang rusak-rusak
ya jangan dilakukan normifikasi. Intinya mulai pacing itu hanya dipindah-pindah gitu. Terus ditutup-tutup dengan bahasa-bahasa, oh sudah saya kasih hukuman, sudah saya anukan nonjobkan, itu hanya itu. Ya. Potong generasi sudahlah. Faset. Jadi kalau kita panen buah, yang busuk buang saja, nggak usah ditutupi dengan yang baik. Baik, nggak usah disimpan-simpan di bawah gitu ya. Misalnya, apa yang kita mau nih? Tapi kan banyak yang bagus. Nah ya kalau dipertahankan ya sudahlah, masih banyak generasi yang mau masuk. Itu artinya potong generasi, tidak harus total. Generasi-generasi yang cacat, artinya cacat moral ini buang aja sudah supaya tidak mengganggu lagi yang generasi baru. Ya, yang terakhir adalah penguatan keluarga tadi. Buatlah politik ke depan itu politik keluarga. Mengembalikan fungsi keluarga. Fungsi keluarga. Ketahanan nasional ini lewat keluarga. Fokuslah memperbaiki keluarga. Mau demokrasi, mau apa lewat keluarga. Mau kejujuran, mau korupsi lewat keluarga. Mau anak-anak sehat lewat keluarga. Ya, udahlah nggak usah. Saya sepakat banget dengan itu. Udah nggak usah. Semakin banyak aturan, semakin banyak lembaga, itu artinya semakin kita gagal. Kembalikan keluarga utama ya keluarga. Nah kalau ada lembaga hanya cadangan saja, hanya cadangan kalau memang sudah parah tidak tidak bisa mengikuti. Nah paham ini konsistensi kita tentang ideologi bangsa ini berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Pemerintah hanya dikasih kewenangan, namanya residual tadi ya. Hanya sisa-sisa yang ditangani oleh keluarga dan sistem pasar. Sistem masyarakat dan lain-lain. Sistem pasar itu sudah di-cover banyak oleh Muhammadiyah, itu panti asuhan macam-macam oleh ormas lah banyak. Tinggal dikit, fokuskan semua yang tidak tercover sisanya nih, gitu ya. Pasti anak-anak miskin ini bisa sekolah di Amerika. Semua sampai S3 karena uangnya mengumpul di sini semua. Iya, betul. Tercecer gak karu-karuan gitu. Betul. Kalau mau, tapi kan ini nggak populer. Nggak populer, betul. Tapi kan atau jangan-jangan belum difahami banyak orang gitu. Iya, artinya jangan-jangan politisi kita ini nggak ngerti, nggak paham tentang ideologi kesejahteraan, ideologi kesejahteraan sosial itu semacam itu. Betul. Ya mudah-mudahan masanya Pak Prabowo itu ada perhatian di situ, memahami ideologi kesejahteraan sosial Indonesia semacam itu. Oke, amin. Semoga pilkada kita nih lancar, damai dan damai. Sekarang damai. Damai. Tapi dan ada positifnya lah, lebih baik lah Pak ya ke depannya. Semoga ya mudah-mudahan lebih baik. Mudahan lebih baik. Oke, terima kasih Pak Rin. Sudah mampir sore hari ini, obrolannya menarik sekali. Kita ngupas politik, kesejahteraan sosial sampai kemana-mana demokrasi. Tapi kita dapat beberapa kesimpulan yang sangat bagus Pak ya. Sebagai visi kita untuk mengembalikan kesejahteraan sosial di bangsa kita ini. Terima kasih Pak Rin sudah mampir di Pansospol. Ya. Oke teman-teman, sekian episode hari ini obrolan saya dengan Dr. Rindik Soekartono MSI. Kita ketemu di episode berikutnya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.